Diego Maradona pernah mengatakan, sepak bola bukan cuma permainan atau cabang olahraga. Sepak bola itu agama. Momen Piala AFF ya. Bentar lagi juga ada Piala Dunia Under-20, Indonesia sebagai tuan rumahnya. Sepak bola memang olahraga yang digemari hampir semua orang. Sekedar menonton, bermain di lapangan, hingga dalam video game. Saya sendiri penggila video game sepak bola, biasa bermain PES atau FIFA. Sepak bola adalah permainan olahraga favorit dan terbaik di hati. Kenapa sepak bola sebegitu memikatnya? Bahkan campur satu ini tak sedikit yang mendewakan. Yuk coba kita bahas olahraga satu ini. Maaf bagi yang salah kamar. Jangan lupa terus dukung channel kami agar semakin berkembang. Banyak yang menyepakati sepak bola pertama kali dimainkan umat manusia kisaran abad ketiga atau kedua sebelum Masehi di Cina. Tepatnya pada masa dinasti Han. Pemainnya menggiring bola kulit dan memasukkannya ke jaring kecil. Permainan demikian juga ditemukan di Jepang dengan sebutan kemari. Sementara di Eropa, yakni di Italia, permainan menendang dan membawa bola mulai digemari masyarakat di sana pada abad ke-16 Masehi. Baru, sepak bola modern mulai berkembang di Inggris dan menetapkan peraturan-peraturan dasarnya. Sekedar catatan sejarah, Raja Edward III pernah melarang olahraga ini dimainkan pada tahun 1365. Begitupun Raja James I dari Skotlandia. Dikarenakan di beberapa kompetisi, olahraga ini menimbulkan banyak kekerasan selama pertandingan. Pada 1815, sebuah perkembangan besar menyebabkan sepak bola menjadi terkenal di lingkungan universitas dan sekolah di barat. Pada tahun 1863, ada 12 sekolah dan klub bola berkumpul dan merumuskan aturan baku untuk olahraga satu ini. Dan adanya pemisahan antara olahraga rugby dengan sepak bola, soccer, beserta peraturan-peraturannya. Lalu tahun 1869 membawa bola dengan tangan mulai dilarang dalam sepak bola. Era-era 1800-an, sepak bola dibawa oleh penjelajah, pedagang, dan tentara Inggris ke berbagai belahan dunia. Mungkin inilah yang menjadi salah satu faktor kenapa olahraga satu ini digemari di seluruh dunia. Mengingat begitu luasnya kolonialisasi Inggris di penjuru dunia. Asosiasi tertinggi sepak bola di dunia, FIFA, dibentuk pada tahun 1904. Dan pada 1900-an, berbagai kompetisi sepak bola mulai ada di berbagai negara. Mengutip dari buku ini, memasuki abad ke-21, olahraga ini telah dimainkan oleh lebih dari 250 juta orang di 200 negara. Bagi sebagian orang, sepak bola ternyata tak sekedar olahraga. Tak sedikit kok yang melakukan pendewaan terhadap olahraga ini. Tepatnya, sepak bola menjadi agama baru. Diego Maradona pernah mengatakan, sepak bola bukan cuma permainan atau cabang olahraga. Sepak bola itu agama. Pun dengan Pele yang berujar, saya menyembah bola dan memperlakukannya seperti Tuhan. Dan tangan Tuhan Diego Maradona adalah salah satu keajaiban yang mengubah cara pandang dunia terhadap sepak bola. Fanatisme yang berlebihan beberapa orang terhadap tim favoritnya tak salah menyebut sepak bola sebagai agama. Fanatisme yang ekstrim bisa kita temukan di Inggris, Italia, dan Amerika Latin. Tulisan di spotdetik.com, di Inggris haruslah diakui, gereja telah digantikan oleh stadion sepak bola. Sementara setiap minggu gereja melompong. Silakan saja datang ke stadion sepak bola untuk melihat sebaliknya. Begitu pula tulisan opini di media Indonesia. Para pemuka agama di Napoli, Italia, mengeluhkan umat Kristiani di sana yang malas ke gereja dan lebih memilih menonton pertandingan sepak bola. Sepak bola sudah menggeser gereja. Pembelaan terhadap klub kesayangan hingga berakhir baku hantam antar pendukungnya. Banyak kita temukan pula fanatisme yang radikal pada suatu agama juga bisa kita temukan pada pendukung tim sepak bola. Kembali ke kita masing-masing. Tak ada yang salah dalam mengagumi suatu hal. Yang terpenting nalar sehat masih ada. Tak fanatik buta dalam mendukung tim kesayangan. Bagaimana tidak? Seperti analoginya Fahri Fauzan Azhari, pemain dan orang-orang yang terlibat dalam sepak bola seperti tokoh yang dikultuskan.
Pelatih atau manajer sepak bola bak penggembala umat atau nabi. Pemain adalah pendeta dan pendukung adalah umat atau jemaah. Trofi dan gelar sebagai mukjizat yang melengkapi. Di sisi lain, sepak bola juga bisa menjadi alat pemersatu bangsa dan nasionalisme. Dikala timnas berlaga, bendera, simbol negara kita temukan berseliweran dalam stadion maupun tongkrongan-tongkrongan yang menggelar nobar. Semua orang dari berbagai agama dan kelompoknya berdoa untuk timnya. Yang biasanya kita temukan perdebatan membela keyakinannya, agamanya masing-masing. Lalu saat timnasnya bermain, mereka senada dalam berdoa. Gejala nasionalisme semacam ini tak hanya di Indonesia. Ini hal yang umum dan lumrah kita temukan di seluruh penjuru dunia. Ajang Piala Dunia yang 4 tahunan diadakan, seluruh dunia begitu hikmat membela negaranya masing-masing. Sepak bola juga bisa menjadi ajang kampanye anti perang. Nasionalisme dan fanatisme ideologi yang berlebihan yang mendorong adanya perang bisa digeser dalam bentuk mendukung timnas sepak bola untuk meluapkan rasa nasionalismenya masing-masing. Jules Rimet, pemimpin FIFA yang membentuk kejuaraan Piala Dunia pertama kalinya, memang mencita-citakan sepak bola untuk menciptakan perdamaian dunia. Dalam sebuah klub bola, dari berbagai ras warna kulit dan agama bersatu untuk bermain membela timnya tanpa ada sekat perbedaan, serta getolnya kampanye anti-rasialisme di setiap pertandingan sepak bola. Mungkin sekian untuk video kali ini. Tak lupa terus dukung channel kami agar semakin berkembang. Saya Usul Pujiono, sampai jumpa.